Dan yang dilihat Abdi ketika dia menundukkan wajahnya, ada seperti belatung yang melintas di hadapan Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman horor, pengalaman mistis dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Mas Abdi, seorang remaja yang pernah mengalami satu kejadian yang sangat-sangat menjijikan dan mengerikan. Cerita apa yang diceritakan oleh Abdi? Cerita tentang sundel bolong. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, langsung masuk ke Hikmah Misteri. Abdi di tahun 2015 kemarin, satu halusinasi yang membuat dia akhirnya menjadi satu realita atau kenyataan. Dia dihadapkan pada satu penampakan yang tak lain adalah sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak yang dilihat oleh Abdi, yang tanpa sengaja sewaktu dia melewati di area pemakaman saat dia sendiri yang pulang dari rumah temannya dengan jalan kaki. Karena rumah Abdi ini tidak jauh dari pemakaman, hanya sekitar kurang lebihnya 100 meter. Saat main di rumah temannya, hanya jalan itulah yang dilewati untuk sampai ke rumahnya. Karena jalan yang lebih jauh ada, cuman harus menembus sekitar waktu 15 atau 20 menit jika jalan kaki. Dan ini pun menjadi satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Abdi karena jarak yang dekat, sekitar hanya 5 menit atau 10 menit juga sudah sampai dari rumah temannya ke rumahnya sendiri sekitar jam 10 malam saat dia melewati pemakaman kampung dia sendiri yang sudah sehari-hari menjadi lintasan atau perlewatan dari orang-orang sekitar. Satu kenyataan yang mungkin sangat diingat oleh Abdi, bahwa di pemakaman tersebut yang awalnya dia hanya sebatas mengira kalau itu adalah pantulan sinar dari penerangan makam. Tapi saat Abdi ini mencoba melewati sepanjang area pemakaman, semakin jelas ada gerean rambut yang tampak dari arah samping. Dan saat itu Abdi sudah merasakan hawa bulu kuduk mulai merinding dari bagian tangan, dari bagian tulang tengkuk, dan bahkan pipi pun ikut merinding ketika semakin mendekati sosok tersebut. Dalam hati dan mulutnya berdoa. Sebisanya Abdi itu berdoa, tapi sosok itu sama sekali tidak bergerak. Rambut yang mulai terkibas dengan angin yang berhembus, yang secara tiba-tiba muncul suara yang sangat lirih, suara cekikikan tawa. Dan suara itu sangat jelas oleh Abdi bahwa suara itu adalah suara sosok kuntilanak. Saat dia melewati di samping sosok tersebut, dia berusaha untuk tetap kuat, untuk tidak lari, karena dalam keyakinannya Abdi, itu halusinasi saya. Saat dia memejamkan mata, dia mencoba membuka mata lagi, masih ada sosok tersebut. Ini yang membuat spontan saja Abdi itu lari ke birit-birit sampai ke rumahnya. Dan sampai di rumahnya, rumah yang sudah dikunci oleh kedua orang tuanya, dia gedor pintu itu sampai berkali-kali sampai orang tuanya keluar dengan bentakan. Ada apa sih Abdi? Malam-malam gedor-gedor pintu, ganggu orang saja. Pak, ada kuntilanak ada. Bapaknya ketawa. Mana ada kuntilanak, nak? Abdi. Bapak ini udah bertahun-tahun di sini. Pak, bener Pak, ada kuntilanak Pak di makam Pak. Astagfirullah Abdi. Kalaupun ada, Bapak punya satu penjelasan untuk kamu. Sudah, sini masuk dulu. Minum air putih dulu. Ambil air putih. Setelah minum air putih, Abdi disuruh duduk oleh orang tuanya. Di sini Abdi saya jelaskan. Kenapa kamu tadi melihat kuntilanak? Kuntilanak itu muncul. Satu penjelasan Bapak. Dalam pikiran kamu, dalam imajinasi kamu, sosok itu ada. Maka dia akan muncul. Yang kedua, semakin kuat pikiran kamu, semakin meyakini sosok itu ada, maka keyakinan kamu akan menjadi satu jawaban yang langsung diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok itu pasti ada. Tapi Bapak punya keyakinan yang beda. Selama Bapak ini hidup, nah,
Bapak memang tahu apa itu kuntilanak, apa itu pocong. Tapi dari guru-guru ngaji Bapak, dia berpesan, ketika melihat apapun bayangan-bayangan yang kiranya itu adalah gaib, entah itu bayangan hitam ataupun bayangan putih, satu keyakinan kamu, bahwa dia juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Dia juga ciptaannya, dan dia adalah jin yang menyerupai sosok-sosok tersebut. Mungkin bukan hanya kuntilanak, bisa berubah menjadi pocong, bisa berubah menjadi apapun seperti keinginan dari jin tersebut. Dan penjelmaan itu pun tidak semuanya jin itu bisa, ada levelannya, ada tingkatannya. Pernah kamu mendengar orang yang meninggal kecelakaan dan sosok itu nampak di area tempat terjadinya kecelakaan? Yang dalam pikiran kamu apa, Abdi? Apa, Pak? Tanya Abdi. Di antara darah ataupun sesuatu yang tertinggal dari tubuh orang yang meninggal karena kecelakaan, itu dimanfaatkan oleh jin yang memanfaatkan terakhir kali dia meninggal, dan dia akan menyerupai sosok orang tersebut. Itu bukan orang yang meninggal gentayangan, bukan, tapi jin yang menyerupai. Dan itu menjadi rasa takut bagi orang-orang yang lemah imannya. Dan ini untuk kamu Abdi, kamu harus lebih yakin lagi bahwa gaib itu ada, bahwa iman kamu harus dipertebal lagi. Dengan cara apa? Istiqomah sholat 5 waktu, sholat malam, sholat hajat ataupun tahajud. Dan suatu saat nanti Bapak yakin kamu juga pasti akan merasakan hal-hal gaib yang di luar nalar kamu, dan itu akan diwujudkan dalam kehidupan kamu. Karena di satu sisi lain, di dalam dunia fana ini, dunia nyata kita, ada alam lain, yaitu alam jin, dan mereka itu bersinggungan dengan kita. Jadi untuk kamu Abdi, seandainya nanti kamu mendapatkan satu hal yang lebih mengerikan lagi dari saat ini yang kamu melihat kuntilanak, biarkan saja. Dan yang paling penting untuk kamu Abdi, seandainya kamu melihat hal-hal gaib yang lain lagi, Bapak berpesan untuk kamu Abdi, kirimkan dan doakan dia. Caranya gimana, Pak? Kirimkan Fatihah untuk ahlul gaib. Saya kan tidak tahu namanya, Pak. Kirimkan untuk ahlul gaib. Ya ahli gaibnya siapa? Ya Allahu alam. Allah yang maha tahu, bukan kita, Nak. Kirimkan saja doa sebisa-bisa kamu dengan keyakinan kamu. Iya, Pak. Itu pesan dari bapaknya. Ya sudah, kamu istirahat. Itu pengalaman pertama kali Abdi. Dan di lain waktu, mungkin sekitar hampir beberapa bulan setelahnya, Abdi memang tidak lagi melihat hal-hal gaib. Tapi saat pesan dari bapaknya untuk tetap istiqomah sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, dan dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat malam dan saat sholat tahajud yang dilakukan oleh Abdi. Yang saat itu ketika Abdi ingin mengambil air wudhu, di mana sumurnya itu masih ada di belakang rumahnya, ketika hendak melakukan kebaikan, itu beribadah mengharapkan ridho Allah dengan sholat tahajudnya, satu pengalaman horor dialami oleh Abdi. Abdi melihat sosok penampakan yang itu nyata di hadapan dirinya sendiri, dengan posisi tubuh yang menghadap ke belakang. Tapi dari arah depannya Abdi, sosok yang membelakangi Abdi dengan rambut yang tidak terlalu panjang, sosok berjubah putih dengan deraian kibasan angin, tapi di tengah-tengahnya ini berlubang. Ketika itu Abdi, dia yakin sosok itu ada, sosok itu tidak ada. Dalam pikirannya Abdi, sewaktu Abdi ini yang mengambil air wudhu, sosok itu yang nampak di hadapannya, dia langsung berucap, astagfirullahaladzim, ya Allah apa ini? Astagfirullah, sembari memejamkan mata. Ya Allah jauhkanlah sosok ini, ya Allah jauhkanlah sosok ini. Saat dia kembali membuka mata, sosok itu masih ada. Tapi Abdi berusaha untuk mendekati air pancuran. Mungkin kalau sekarang keran, tapi dulu itu masih gendong yang pakai padasan, yang pakai pancuran. Dibuka tutup itu sembari dia mengambil air wudhu. Tapi saat dia mengucurkan air tersebut, air wudhu yang diambil oleh Abdi, bau itu semakin nyata dan baunya itu semakin terasa dihirup oleh Abdi. Bau itu tidak enak, bau busuk, bau amis.
Dan yang dilihat Abdi ketika dia menundukkan wajahnya, ada seperti belatung yang melintas di hadapan Abdi. Dan saat Abdi mengangkat wajahnya berlahan, sumber belatung itu keluar dari sosok yang ada di hadapannya, itu sosok sundel bolong. Wallahu alam apakah itu sundel bolong atau kuntilanak atau apa. Yang sangat terlihat jelas bagaimana organ dalam dari sosok tersebut itu nyata terlihat dengan lubang di bagian punggung, dengan bagian organ dalamnya yang terlihat seperti usus, seperti jantung, hati, dan yang lebih mengerikan, baunya itu seperti membuat Abdi itu seperti hampir dia pingsan. Baunya sangat amis, dan bukan hanya baunya yang amis, baunya yang busuk, tapi juga belatung yang berjatuhan dari punggungnya, saling berjatuhan, dan belatung itu nyata dilihat Abdi. Dan belatung itu bukan belatung yang kecil-kecil, belatungnya itu terlihat agak besar. Saat itu Abdi hanya bisa berucap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah. Dia kembali fokus ambil air wudhu. Sementara sosok itu seperti tidak mau hilang. Abdi bergegas menyelesaikan air wudhunya, dan dia langsung berlari membuka pintu belakang dengan menutup sekencang-kencangnya sampai membuat bapaknya itu terbangun. Dan saat bapaknya keluar dari kamar istirahatnya, bapaknya nanya, ada apa Abdi? Kenapa kamu buka pintu, tutup pintunya keras sekali? Ada apa? Pak, di belakang Pak ada sundel bolong Pak. Mana ada? Ayo Pak. Bapaknya ikut bersama Abdi ke belakang. Dan saat Abdi bersama bapaknya melangkahkan kakinya ke belakang membuka pintu rumah belakang, sosok itu masih terlihat ada. Tapi entah yang dibaca bapaknya, sosok itu tiba-tiba menghilang dengan meninggalkan bau yang tidak sedap. Bau amis itu masih terasa, tapi belatung yang baru saja dilihat oleh Abdi semuanya sudah tidak ada. Dan bapaknya menjelaskan ke Abdi, kamu tadi mau ngapain? Saya lagi ngambil air wudhu Pak. Mau apa? Mau sholat tahajud Pak. Ya sudah, kamu sholat dulu, nanti Bapak jelaskan. Selesaikan dulu, tapi yang khusyuk, jangan terpengaruh dengan sundel bolong tadi. Pesan Bapak. Iya Pak. Tapi saat di sholat tahajudnya, kehusukannya sangat terganggu. Teringat terus akan sundel bolong yang ada di hadapan dia ketika ambil air wudhu. Dan ini membuat sholat tahajudnya benar-benar berantakan. Setelah Abdi menyelesaikan sholat tahajudnya, dia ditunggu bapaknya di ruangan depan. Abdi menyiapkan kopi untuk bapaknya. Pak, ini Pak kopi. Duduk nak. Dijelaskan lagi sama bapaknya. Kamu tahu enggak apa itu sundel bolong? Tidak tahu Pak. Kamu tadi barusan melihat sundel bolong. Dulu kamu melihat kuntilanak. Sosok sundel bolong adalah sosok yang mungkin bisa dibilang dia nyata ataupun tidak nyata. Itu tergantung dari keyakinan kamu. Tapi yang harus kamu ketahui Abdi, apa Pak? Di balik sosok yang menampakkan dirinya di belakang rumah, di saat kamu mengambil air wudhu, kamu tahu enggak maksudnya? Saya tidak tahu Pak, saya cuma takut Pak. Dan saya tadi Pak, pesan Bapak saya tidak bisa melaksanakannya. Apa? Tanya bapaknya. Sholat tahajudnya saya Pak, saya teringat betul bagaimana sundel bolong itu mengeluarkan belatung dari punggungnya Pak. Usus, jantung, hati yang saya terlihat yang penuh darah, yang baunya tidak sedap Pak, itu membuat sholat tahajudnya saya benar-benar berantakan. Inilah yang Bapak mau jelaskan ke kamu. Maksud dari sosok sundel bolong yang nampak ketika kamu hendak melakukan ibadah sholat tahajud yang harus dilakukan dengan mengambil air wudhu untuk mensucikan tubuh dan jiwa kamu, lahiriah kamu. Tapi Allah mengujimu dengan sosok tersebut. Dia makhluk Allah, tapi dia mengujimu seberapakah besar imanmu, seberapakah kuatnya kamu. Dan kenyataannya di dalam sholatmu kamu teringat akan sosok tersebut. Kamu sudah paham maksud Bapak? Belum Pak. Sekali lagi Bapak jelaskan. Sosok itu hanya ingin menguji kamu. Ketika kamu menghadapkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapakah kamu menghambakan diri di hadapan Allah? Apakah kamu terpengaruh dengan makhluk-makhluk di sekitar kita yang sama-sama ciptaan Allah? Apakah kamu terganggu dengan lingkungan-lingkungan di antara kamu sedang menghadapkan diri, menghambakan diri ke hadirat Allah? Pesan Bapak jelas. Nah, di balik satu perbuatan baik, pasti ada cobaan yang buruk. Dan itu tidak mudah dilewati. Dan ini pun dialami oleh kamu. Dan pesan Bapak untuk kamu,
ketika hendak melakukan hal-hal baik yang berkaitan dengan ibadah, menghambakan diri ke hadirat Sang Pencipta, lahir batin kamu sucikanlah dengan niat dan juga air wudhu yang harus kamu lakukan dan penuhi. Setelah itu niatkanlah untuk hidup dan mati hanya menghadap ke hadirat Allah. Insya Allah tidak ada gangguan apapun. Dan pesan bapaknya Abdi itu dilakukan oleh Abdi setelah beberapa hari setelahnya, dan semenjak saat itu dia sudah tidak lagi melihat apa itu hal-hal gaib. Karena setiap kali dia mau ibadah dia teringat akan pesan bapaknya. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam pikirannya, karena yang hanya dalam pikirannya Abdi, dia ingat akan Sang Penciptanya agar ibadahnya diterima. Wallahu a'lam diterima atau tidaknya, itu satu pengalaman dari Abdi yang dijelaskan oleh orang tuanya. Semoga dari pengalaman Abdi ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Di balik misteri tentang sundel bolong dan kuntilanak yang disaksikan oleh Abdi menjadi bahan pelajaran untuk kita semuanya. Saya Pak Ade dari channel Hikmah Misteri. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.